Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau share ke kalian peralatan-peralatan apa aja sih yang kita butuhkan ketika kita mau membangun sebuah channel YouTube dengan jenis konten motovlog guys. Oke, di depan saya saat ini sudah ada barang atau alat-alatnya ya. Nanti akan saya jelaskan secara singkat peran dan fungsinya apa sih dalam proses pembuatan konten-konten motovlog guys. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu ya. Check it out. Oke guys, salah satu alat utama yang harus kita miliki itu adalah sebuah motor ya. Jadi untuk mengenai motor ini apapun jenisnya, apapun modelnya itu bebas ya. Yang penting kita punya motor untuk kita motoran sambil ngevlog. Nah itu sudah bisa guys untuk kita membuat konten-konten motovlog ya. Kemudian yang kedua alat-alat penunjang lainnya. Nah ini ada di depan saya ini merupakan alat-alat penunjang lain untuk membuat konten motovlog guys. Nah yang kedua ya selain tadi ada motor yaitu ada helm guys. Nah ini menjadi salah satu alat utama juga ya. Jadi selain memang untuk fungsi perlindungan ya untuk keselamatan dan keamanan kita saat berkendara di jalan, juga si helm ini menjadi salah satu media kita untuk menyimpan atau memasang action cam ataupun kamera-kamera yang kita perlukan guys. Jadi kan kalau kita buat konten motovlog itu kan kita harus ngerekam sambil motoran. Nah helm ini menjadi tempat favorit para konten kreator untuk memasang kameranya guys. Nah jadi biasanya ya kalau di helm open face itu kan banyak nih, ada di atas ini, kemudian juga di samping. Nah tapi kalau saya memilih di depan sini guys, di visornya ya. Jadi ini supaya pertama angle atau POV-nya itu lebih center ya, di tengah-tengah. Jadi kita bisa memberikan pengalaman atau kesan seolah-olah nanti si penonton yang sedang mengendarai motornya gitu guys. Jadi di depan sini menurut saya lebih ideal dibandingkan di atas ataupun di samping itu guys. Cuman memang di sini itu ada kelemahannya nih ketika misal contoh kita sedang beli bensin ya di pom bensin atau beli sesuatu lah yang mengharuskan kita membuka visor ini nih. Otomatis kan ketika kita mau merekam momen itu ya nggak bisa karena si visornya kan harus dibuka gitu kan, nggak mungkin kita bertransaksi dengan orang lain sambil visor tertutup kan. Jadi ya itu salah satu kelemahannya sih ya. Cuman ini di sini menurut saya POV-nya lebih ideal ya, mirip seperti ya kita menggunakan helm full face guys. Dan metode pemasangannya pun di sini saya tidak menggunakan yang ditempel pakai double tip 3M ya, supaya lebih paten ya, walaupun ini sedikit merusak karena si visornya harus saya lubangin. Terus nanti dipasang ini nih, namanya ini mounting untuk tripod ya. Di belakangnya ada pengunci seperti baut gitu. Jadi benar-benar ngunci dan paten gitu guys. Jadi mau dipakai action cam yang agak berat pun ini insya Allah aman ya, nggak bakalan jatuh ya karena paten banget nih. Mau jalanan rusak atau jalanan nggak sengaja ngehantam jalanan jelek, aman si kamera nggak akan jatuh ya selama dikunci pakai pengunci ini. Oke, ini untuk helm open face ya. Ada juga kalian bisa menggunakan helm full face nih. Nah ini memang menjadi kebanyakannya sih ya kalau konten para motovlogger biasanya mereka pakai helm full face nih, mungkin ya biar lebih secara tampilan terlihat lebih sporty dan bagus ya dibandingin. Tapi menurut saya sih keduanya keduanya sama-sama bagus gitu guys, sesuai dengan kebiasaan kita aja, sesuai dengan nyamannya kita aja ya. Kalau kita memang nyamannya pakai helm open face ya kita pakai open face, kalau kita biasanya atau udah terbiasa pakai helm full face ya silahkan pakai helm full face ya. Nah di helm full face kita membutuhkan satu alat tambahan nih guys untuk memasang kamera ya. Ini tuh namanya C-strap untuk pasang action cam di helm nih. Jadi ini penguncinya pakai tali strap gini ya. Ini juga kuat guys. Kalau kita pasangnya pakai ini paten ya. Jadi nggak bakalan resiko kamera jatuh itu sangat kecil sekali ya. Bahkan mungkin nggak bakalan sih menurut saya ya, karena ini benar-benar kuat sekali. Ngunci ya kalau udah dipasang di sini. Jadi di kamera dipasang di sini, di depan sini, nah udah aman ya. Jadi mau jalanan jelek bagaimanapun pasti aman gitu guys, dibanding
kalau menggunakan metode yang pakai double tip 3M di sini nih. Di area bisa di depan sini biasanya atau di samping sini ya, tapi rata-rata di depan sini ya. Nah, ini kan angle-nya supaya di tengah ya. Cuman memang pakai double tip itu ya resiko jatuhnya masih lumayan besar lah ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan double tip 3M yang kualitasnya misalnya KW atau yang kurang bagus ya. Nanti keseringan kena air atau kepanasan itu bisa jadi lama-lama daya rekatnya akan berkurang ya. Makanya untuk cari aman ya saya pakai strap ini guys, supaya lebih kokoh dan aman gitu ya di saat kita gunakan merekam di jalan. Oke guys, jadi selain ada helm ini ya yang harus kita miliki untuk keperluan bikin konten motovlog, ada satu alat lagi yang menjadi apa yang perannya sangat penting ya, yaitu sebuah kamera guys. Nah, untuk kamera ini kita bisa menggunakan action cam ataupun menggunakan handphone ya. Jadi handphone pun bisa dipasang di sini guys. Jadi ada foldernya ya. Kalau memang kebetulan kalian belum punya action cam, jadi bisa menggunakan handphone. Cuman memang kan nanti penampilannya agak-agak gimana gitu ya, karena kan handphone kan rata-rata sekarang handphonenya besar ya ukurannya ya. Walaupun kualitas kameranya terkadang ya lebih bagus dibandingkan action cam ini nih. Seperti contoh yang saya beli ini kan merek Bipro ya, memang kualitasnya cukup bagus ya. Hanya saja ya dia ada minusnya itu di wide-nya ya. Jadi angle-nya itu kurang luas lah dibandingkan dengan action cam yang memang mahal ya. Karena ini kan harganya masih relatif murah, 1 jutaan sekian. Tapi untuk pemula menurut saya sih ini udah lumayan cocok guys ya. Jadi makanya saya pakai ini karena kan belum ada budget untuk beli yang lebih mahal. Jadi ini lebih simple dan lebih ya kelihatannya lebih apa ya, sesuai lah ya. Jadi ukurannya lebih kecil, jadi nggak terlalu kelihatan agak aneh lah. Jadi seperti ini guys kalau kita pasang di helm ya. Jadi kamera ini menjadi salah satu alat yang penting harus kita miliki ya. Ini bisa jadi kamera action cam ataupun menggunakan handphone, itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Yang penting kamera yang digunakannya memiliki kualitas yang lumayan bagus ya rekamannya, sehingga kualitas video yang dihasilkan layak untuk di-upload di YouTube gitu guys, dan ya, si penonton pun lebih nyaman ya nontonnya. Oke, kemudian yang berikutnya, selain ada alat untuk merekam ya, untuk merekam video, nah ini alat penunjang lainnya yaitu pakai mikrofon eksternal guys. Jadi saya menyarankan buat teman-teman yang memang sedang membangun channel untuk konten motovlogger, supaya suara yang dihasilkannya lebih bagus itu menggunakan mikrofon eksternal guys ya. Entah itu misalnya mereka pakai HP ataupun menggunakan action cam, sebaiknya pakai mikrofon eksternal ya, karena menggunakan mikrofon eksternal ini lebih teredam suara kebisingannya ya, kan ada noise suara knalpot, angin, dan suara-suara lain lah di jalanan. Nah itu bisa lumayan teredam dengan baik kalau kita pakai mikrofon eksternal ini guys. Jadi ini juga harus kita miliki ya, supaya kualitas audio yang kita hasilkan tuh lebih enak didengar dan buat penonton lebih nyaman gitu guys saat menonton video kita. Oke, yang berikutnya, nah ini kalau misalnya opsi lain ya, kalau misalnya kan teman-teman masih menggunakan handphone untuk merekamnya, teman-teman bisa pakai G-strap ini untuk holder handphone di dada ya. Jadi dipasang di sini, nanti kalian bisa pasang handphone atau pakai action cam pun bisa, pasang action cam di sini pun bisa ya. Jadi ini menjadi opsi lain kalau misalnya nggak dipasang di helm, nah bisa di dada sini guys. Nah ini sih biasanya dipakainya tuh kalau untuk para konten-konten mancing misalnya di sini nih, atau yang ngevlog ya, yang bisa traveling, nah juga bisa juga nih pasang di sini nih. Jadi POV dari kita sendiri langsung kelihatan di sini guys. Ya jadi tapi bisa juga dipakai untuk konten-konten motovlog ya. Saya juga pernah pakai dipasang di sini ya, entah itu action cam atau handphone. Ketika saya masih belum punya action cam, saya masih menggunakan si G-strap ini guys. Nah, ini banyak ya di online. Nah ini bisa menjadi salah satu pilihan ketika kalian misalnya mau pasang
action cam-nya tidak di helm gitu ya. Mau misalnya di tempat-tempat lain supaya dapat angle yang berbeda. Nah, oke, kemudian berikutnya yang harus kita miliki itu, nah ini penunjang ya, pendukung lainnya untuk casing, ini untuk waterproof ya. Jadi kalau misalnya kita mau merekam apa namanya, kondisi dalam kondisi hujan ya, kita mau bikin konten motovlog dalam kondisi hujan, nah kita perlu casing kamera yang waterproof ya. Karena kan si kamera B-Pro ini belum tahan air ya, jadi masih memerlukan ini ya. Berbeda kalau seperti si Insta atau GoPro kan dia memang udah tahan air, jadi udah nggak perlu lagi nih, tanpa casing pun di bawah hujan-hujanan itu udah aman guys ya. Ini kalau ini sih untuk sama, ini casing juga, cuman ini lebih terbuka ya. Ini juga bisa untuk pemasangan di helm atau ya di apa namanya, di mounting-mountingnya guys. Jadi ini bisa jadi pilihan ya. Nah seperti ini bisa kalian pasang. Nah kemudian yang berikutnya ini guys, ini adalah untuk mengunci kamera di mounting ya, atau di G-hook. Nah ini juga salah satu alat yang tidak boleh dilewatkan ya, karena tanpa ini ya si kamera tidak bisa terpasang dengan kokoh ya, pasti akan goyang-goyang, kemudian juga rawan jatuh. Makanya untuk amannya ya si pengunci ini harus kita pasang guys. Ini jangan sampai lupa ya, karena lumayan ya, kamera 1 juta lebih kalau jatuh rusak buat pemula itu waduh, sebuah musibah yang sangat berat ya. Jadi makanya benar-benar saya harus menjaga dan merawat alat-alat ini supaya ya proses membangun channel saya ini ya bisa berjalan dengan lancar, dan juga alat-alat yang digunakan ya bisa selalu support gitu guys. Oke guys, paling itu aja ya yang mau share di video kali ini ya. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi referensi yang memang kalian sedang mau membangun channel YouTube dengan jenis konten motovlog gitu guys ya. Karena menurut saya konten motovlog ini mempunyai beberapa kelebihan ya. Yang pertama itu proses produksinya lebih mudah ya. Jadi kita bisa bikin video sambil motoran ya, tinggal pasang kamera terus kita motoran. Jenis kontennya kan banyak ya, ada kita sambil membahas sesuatu atau kita mau share tentang tempat-tempat yang indah yang bagus ya untuk kita jalan-jalan juga kan bisa ya. Kemudian juga proses editingnya juga lebih simpel nih, paling kan menggunakan cut sambung gitu ya, kemudian kasih background, nah udah jadi proses produksinya itu menurut saya lebih mudah dan simpel ya. Jadi kalau saya kan sambil berangkat kerja saya bisa langsung pasang kamera dengan merekam, terus cari pembahasan apa yang mau kita bahas, nah itu udah bisa jadi konten guys gitu ya. Kemudian juga ya minat penontonnya masih lumayan banyak ya, karena saya lihat masih banyak konten-konten motovlog itu yang viewersnya ya bagus gitu ya, karena kan artinya si penonton masih minat dan tertarik untuk menonton konten-konten tentang motovlog gitu guys. Makanya saya coba membangun channel saya untuk jenis kontennya motovlog gitu guys, di samping tema-tema lain ya tentang permotoran gitu guys. Oke guys, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan ya buat teman-teman yang sedang membangun channel YouTube. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa cepat-cepat sukses guys. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang ya untuk bisa si channel kita itu bisa cepat-cepat monetisasi. Oke guys, cukup sekian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Let's go.